pagi Indonesia. Selamat datang di Ragam Indonesia bersama Jody di sini. Oke, hari ini kita mau ngebahas yang oke. Salah satunya ada kue cincin. Oke, pengen tahu dong dibuat dari apa sih bahannya? Dan juga kalau di daerah lain namanya apa ya? So, if you wanna know more, so stick around on Ragam Indonesia. Tapi sebelum bahas lebih jauh soal kue cincin, kita bahas ini dulu ya fams. Tradisi membuat gula aren sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Pemanfaatan air nira aren menjadi bongkahan gula masih banyak diminati dan diolah menjadi berbagai panganan Nusantara sampai saat ini. Biarpun zaman udah semakin canggih, udah makin banyak inovasi makanan kekinian, tapi peminatnya juga masih tinggi fams. Malah sering jadi bahan campuran wajib buat olahan kopi. Salah satu usaha rumahan yang memproduksi gula aren ada di desa Nambaan, Dusun Keranggang, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Di sini prosesnya masih tradisional banget fams, mulai dari perebusan sampai nyetaknya. Gak ada tuh yang namanya mesin canggih. Pembuatan gula nira aren dimulai dengan menyiapkan air nira terlebih dahulu. Tahu maksudnya air nira? Nah, air nira ini yang dihasilkan dari batang aren atau enau. Biasanya, untuk ngumpulin tetesan air nira dari pohonnya, butuh waktu sekitar 8 jam lamanya. Lama ya? Setelah dikumpulkan, air nira selanjutnya dilimbang. Maksudnya kurang lebih ya disaring gitulah fams, biar bersih. Pasti masih ada tuh yang namanya daun atau benda apapun yang jatuh ke wadahnya. Abis disaring, baru deh direbus sampai mengental. Merebusnya sendiri butuh waktu 6-12 jam. Boleh sih ditinggal, tapi sesekali harus diaduk, biar teksturnya nanti tetap lembut. So, just info aja nih fams, gula aren mengandung zat yang bagus buat tubuh kita, seperti antioksidan, yang bisa mencegah peradangan dan infeksi, yang menurunkan kekebalan tubuh. Gula aren juga bisa meningkatkan energi dengan cepat. Makanya, teman-teman kita yang hobi naik gunung, biasanya sering tuh bawa gula aren buat cemilan. Air nira aren yang sudah mengental, warnanya akan berubah menjadi coklat kehitaman. Kalau udah kayak gini, udah bisa diangkat dan siap untuk dicetak. Tiap daerah di Indonesia punya cetakan khas masing-masing. Kalau di Jawa Barat biasanya menggunakan batok kelapa. Di Lampung menggunakan lempengan seng. Nah, kalau di Kediri sini, cetakan gula aren dibuat dari kayu mahoni yang dilubangi. Ukurannya diameternya cuma 3 cm aja fams. Setelah dituang, kemudian diamkan sekitar 15 menit sampai mengeras. Kalau mau ngecek seberapa terkenal gula nira aren khas Indonesia, silakan cek aja buku Javanese Panorama, karya penulis Harriet Winfried Ponder, yang terbit tahun 1942. Di situ ditulis bahwa gula aren Indonesia memiliki cita rasa excellent dan wangi yang khas. Dalam buku itu juga ditulis bahwa gula nira aren banyak disukai warga Eropa dan dianggap sebagai pemanis terbaik. Dari dulu emang di Indonesia udah mendunia fams. Yoi dong, dari sebelum Perang Dunia Kedua, produk Indonesia udah terkenal di dunia. Oh iya fams, usaha pembuatan gula aren ini sudah ada sejak tahun 2014. Dalam sehari, setidaknya ada 300 kg gula yang dibuat. 1 kilo gula aren ini dihargai sekitar Rp16.000 fams. Nah, ini kue cincin yang tadi kita bahas fams. Setiap harinya rame banget nih ibu-ibu dan para pekerja di rumah produksi kue cincin ini fams. Kalau bicara soal oleh-oleh dari Sukabumi, pasti kepikiran cuma kue mochi. Padahal sebenarnya masih banyak lagi fams. Salah satu yang juga cukup melegenda, ini dia nih, si kue Ali. Jajanan klasik Tatar Pasundan ini juga terkenal sampai ke kalangan masyarakat Betawi. Tapi yang namanya kue atau jajanan tempo dulu, kue Ali atau kue cincin ini juga udah mulai langka fams. Untungnya masih ada nih, satu industri rumahan pembuat kue Ali yang masih eksis. Dapur produksinya berlokasi di Jalan Cikirai, Desa Sukamama, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dalam sehari, sekitar 7 karung tepung beras ketan dipakai jadi adonan. Kalau ditakar kilogramnya, kira-kira dalam sehari produksi bisa sampai 350 kg tepung beras dan ketan yang dipakai. Wah, 3 kuintal lebih loh. Selain tepung beras ketan, komposisi kue Ali juga terdiri dari campuran gula pasir dan gula merah. Kalau di sini fams, 125 kg gula pasir
akan dimasak hingga mencair bersama dengan 25 kg gula merahnya. Kue ali atau lengkapnya kue ali agrem sering juga disebut dengan julukan kue cincin atau donat Sunda. Bentuknya emang mirip banget sama kue donat dari Amerika. Tapi fams, donat dari Amerika baru masuk ke negeri kita tuh sekitar tahun 1968. Sedangkan jauh sebelumnya, kue ali udah jadi favorit di Nusantara. Sejak zaman nenek moyang, kue cincin selalu identik dengan perayaan atau tradisi adat istiadat, seperti pernikahan adat hingga momen hari raya Lebaran Idul Fitri. Katanya sih fams, kue ini menjadi lambang keabadian. Barang siapa yang menyediakan kue ini dalam acara pernikahan, dipercaya akan mendapat kelanggengan dalam berumah tangga. Tapi kalau ternyata ujung-ujungnya pisah juga, udah pasti bukan salah kue cincinnya ya fams. Itu sih memang jodohnya aja cuma sampai di situ. Uniknya di sini fams, pembuatan bolongan di tengahnya tanpa alat atau cetakan khusus. Tangan terampil ibu-ibu inilah yang bikin kue ali jadi terbentuk sempurna. Matangnya juga dengan sempurna. Setelah dingin dan minyaknya sedikit tiris, kue ali dikemas dan siap untuk dipasarkan. Mulai dari pelanggan personal, hotel, restoran, sampai pusat oleh-oleh dalam dan luar kota, udah jadi langganan kue ali dari sini. Pemasarannya udah sampai ke Jakarta, Bandung, Bogor, Cirebon, dan kota besar lainnya di Pulau Jawa. Ini dia fams, donat Sunda alias kue cincin, alias kue ali agrem. Kata ali artinya cincin, sedangkan agrem berarti melingkar. Memang bener deh, jadi simbol keabadian yang nikmatnya nggak putus-putus. Teksturnya lapisan luarnya jadi terasa sempurna dengan lembut bagian dalamnya. Saat masuk ke mulut, coba sendiri deh sensasi kelezatan si kue cincin. Mantul cin. Welcome back to the show di Ragam Indonesia. Baru FMs, ada sedikit pantun nih. Simak ya. Makan pagi pakai nasi kebuli. Cakep ya. Sekarang kita geser lagi ke Boyolali. Wih, oke. Tapi sorry nih fans ya. Kita kesini bukan mau jajan nasi kebuli. Di sini ada yang lebih oke dari nasi kebuli. Apa itu? Kita simak. Di kaki Gunung Merapi dan Merbabu, tepatnya di daerah Tumang, Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Para pengrajin tembaga dan kuningan di Boyolali udah ada secara turun-menurun, warisan dari nenek moyangnya. Wait, ini bukan kerajinan biasa fams, karena yang jadi pelopornya pertama kali adalah putra dari Kerajaan Mataram. Tuh kan, aslinya dulu kerajinan anak sultan loh ini. Salah satu dari putra Mataram itulah fams, yang ngelanjutin jiwa seninya sebagai pengrajin di Boyolali. Akhirnya dia bikin deh tuh perkakas tradisional yang berguna sebagai alat masak, misalnya kuali, dandang, ceret, dan lainnya. Kalau kalian ke kota gede Yogyakarta, pasti terkenal kerajinan peraknya kan? Nah, kalau di daerah Cepogo Boyolali ini terkenal sama kerajinan tembaga. Buktinya, ada beberapa kubah masjid di Boyolali yang menggunakan lempengan tembaga. Jadi makin kelihatan mewah kan fans? Tapi sayangnya nih, bahan baku tembaga sekarang makin berkurang. Makanya kebanyakan pakai tembaga impor yang bentuknya plat panjang kayak gini. Padahal tembaga memiliki nilai jual yang tinggi tuh fams. Harga satu kubiknya bisa mencapai jutaan rupiah. Karena bahan bakunya mahal, jadinya harga kerajinannya juga ikutan mahal. Apalagi nih fams, tembaga itu kan konduktor panas dan penghantar listrik yang baik. That's why tembaga sering dipakai sebagai alat-alat listrik. Itu juga yang bikin orang dulu banyak yang memakai perabotan dapur dari tembaga. Soalnya tembaga ini bisa bikin masakan jadi cepat matang. Sifatnya yang halus dan lunak juga membuat tembaga jadi lebih mudah dibentuk untuk berbagai macam kerajinan. Nih, kita intip bentar nih proses kerajinan tembaga ya fams. Sekarang, kedua sisi tabung harus disambung dengan las. Kandungan logam di dalam mesin las bisa meleburkan logam dan mengikat tabung. Kalau sudah tersambung, pukul-pukul hingga bentuknya berubah sesuai keinginan. Proses mukul-memukulnya gak boleh asal ya fams. Butuh keahlian, kesabaran, dan ketelatenan biar bentuknya jadi cakep. Kalau mukulnya jadi emosi karena ingat mantan, ntar malah bonyok deh tuh tembaga. Tapi kalau yang ngerjainnya udah ahli, biasanya cuma butuh waktu 1 hingga 2 hari aja supaya lempengan tembaga berubah bentuk. Wait fams,
masih belum selesai nih. Proses berikutnya pemolesan. Tujuannya agar permukaannya jadi lebih mengkilap. Caranya pakai mesin gerinda yang sudah diolesi batu hijau. Jadi yang bikin tembaga itu mengkilap sebenarnya serbuk atau debu pada batu hijau ini, fams. Sekarang proses terakhir nih, fams, yaitu pelapisan dengan menggunakan asam klorida. Fungsinya biar tembaga makin mengkilat dan gak gampang gelap akibat teroksidasi. Maklum, fams, tembaga adalah logam yang sangat mudah teroksidasi. Tapi ada juga cara lain untuk mengkilapkan permukaan tembaga. Cara ini bisa juga kalian praktekin kalau di rumah punya barang dari tembaga. Caranya bisa dengan asam jawa kayak gini. Kadar asam pada asam jawa mampu menghilangkan kusam dan bikin tembaga jadi lebih kinclong lagi. Tinggal cuci bersih dan jemur. Kerajinan tembaga siap untuk dipasarkan. Fans, diperkirakan ada 200 pengrajin yang membuat kerajinan tembaga dan kuningan di Cepogo, Boyolali. Itu belum termasuk showroom alias toko yang jumlahnya sampai belasan. Alasan inilah yang membuat kawasan ini dikenal sebagai Kampung Tembaga. Kerajinan tembaga bisa dibilang pasarannya untuk kelas menengah ke atas. Harganya Rp500.000 untuk lampu gantung kecil. Pajangan wayang dengan ukiran cantik kayak gini, harganya mulai dari Rp800.000 hingga jutaan. Nah, kerajinan yang besar-besar kayak badan saya ini, fans, harganya bisa puluhan juta. Jadi besok-besok kalau mau gaya sambil pamer, bawa aja kerajinan dari tembaga, fans. Dijamin gak kalah gengsi kok. Kita piknik dulu, fans. Biasa deh kalau urusan jalan-jalan, kalau nggak Bali atau Lombok, kota Jogja masih jadi salah satu destinasi pilihan. Bukan cuma keramahan warganya aja, tapi harganya yang serba murah yang membuat Jogja nggak pernah sepi dari wisatawan. Fams, Kota Gudeg memang memiliki daftar panjang spot wisata dan kulinernya. Akhirnya, penginapan juga harus mengikuti. Udah banyak banget tempat menginap yang nyaman, sekaligus fotogenik. Salah satunya, penginapan yang mengusung tema tropical, yang berada di Jalan Salakan Jotawang, Bangunharjo, Bantul. Penginapan seluas kurang lebih 350 meter persegi ini terdapat living room dengan nuansa putih dan sentuhan warna-warna pastel. Ditambah dengan lantai kayu, makin nambah kesan klasik di dalam ruangannya. Nah, ini nih yang seru. Dari pintu masuk utama, terdapat taman kecil yang dengan berbagai tanaman cantik. Biasanya, para tamu bisa bersantai di beanbag sambil ala-ala piknik gitu deh. Pihak penginapan juga menyediakan properti untuk piknik di taman. Selain beanbag, lengkap sama meja, properti, dan bermacam jenis hidangan. Lumayan kan? Tetap bisa piknik tanpa jauh-jauh pergi dari tempat penginapan. Tapi kalau punya banyak waktu luang, bisa langsung cus ke Eropa. Wait, judulnya tetap low budget alias nggak pakai visa ya. Salah satunya adalah fotospot yang paling favorit, yaitu Santorini. Karena sengaja untuk memantulkan sinar matahari yang terik. Soalnya di Santorini yang asli, termasuk wilayah yang sangat panas. Jadi warna putih diharapkan bisa memantulkan cahaya matahari, serta panasnya tidak akan masuk ke dalam bangunan. Bukan hanya itu, di tempat wisata ini memang menghadirkan spot-spot ikonik di dunia, terutama Eropa. Selain Santorini, kalian bisa menelusuri gang-gang sempit namun indah dengan deretan miniatur kafe, penginapan, dan rumah yang bernuansa coklat kayu. Pemandangan seperti ini biasanya bisa didapatkan di kawasan sekitar pegunungan Alpen di negara Swiss. Tempat wisata ini terletak di Jalan Kaliurang kilometer 20, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Gampangnya sih, ada di sekitar kaki Gunung Merapi. Jangan lupa mampir di agrowisata yang merupakan wahana edukasi untuk keluarga. Area taman yang cukup luas ala Teletubbies ini berisi bermacam-macam jenis kelinci. Pengunjung di taman ini bisa berinteraksi dan memberi makan kelinci. Bukan hanya anak-anak, banyak juga orang dewasa yang tertarik loh. Kalau masih pengen berinteraksi sama hewan yang lain, ada kambing merino. Dan anakan kambing etawa nih fams. Hanya dengan Rp5.000 aja, pengunjung bisa memberikan susu untuk anak kambing ini.
bisa sambil gendong pula, fams. Macam anak bayi gitu deh. Ada juga makanan untuk burung merpati yang bisa dikasih makan. Tapi pakan yang diberikan hanya satu jenis aja ya. Kalau mereka dikasih lebih dari 2 atau 3 jenis makanan, biasanya mereka akan mengacak-acak makanan. Dan hanya dipilih yang mereka suka aja. Buat yang suka uji nyali, bisa geser ke area reptil, fams. Terdapat ular yang bisa diajak selfie, tapi semua udah jinak kok. Ada pawangnya pula lagi. Oh iya, fams, foto bareng ular seperti ini memang jadi ikonik banget ya. Termasuk deretan para artis, mulai dari Aura Kasih, Prilly Latuconsina, sampai Anya Geraldine. Pernah melakukan pemotretan dengan ular melilit di tubuhnya. Di tempat wisata ini, gak cuma orang tuanya aja yang bisa memanjakan mata. Anak-anak juga bisa lebih senang, karena bisa berinteraksi dengan hewan. Kawasan agrowisata memang jadi tempat liburan yang pas buat anak-anak, biar mereka lebih peduli dan mengenal lingkungan. Nah, yang dari tadi nungguin kuliner berat, yuk deh kita makan sate bebek di Cilegon, Banten. Siapa tahu pas lagi main ke Cilegon, mampir aja ke warung sate bebek Cibeber di Jalan Raya Haji Mambruk. Biarpun warung sederhana kayak gini, tapi dalam sehari bisa menghabiskan 100 ekor bebek, fams. Bede, 100 ekor? Wow! Kalau mau yang berkuah, ada juga sop tulang bebek. Ini namanya doang tulang, tapi dagingnya masih ada kok. Yang jadi kuncian warung bebek ini bisa laris karena bumbu-bumbu racikannya, fams. Memang gak usah ragu lagi deh ya. Masakan Indonesia kalau soal bumbu, daya magisnya beneran luar biasa. Nah, fams, ngomong-ngomong soal bumbu, saya juga punya cerita nih. Di Amerika sana, ada seorang stuntman yang juga hobi masak kuliner Indonesia. Termasuk masakan bebek kayak gini juga, fams. Sumpah gokil! Indonesia memang mendunia ya. Kayak apa cerita lengkapnya? Silakan, check this out, fams. Udah 30 menit ya, fams. Artinya kita udahan dulu nih untuk pagi ini. Jangan lupa besok bangunnya lebih pagi lagi ya, karena Ragam Indonesia tayang mulai jam 5.30. Saya Joe Ricci undur diri. Saksikan terus Ragam Indonesia, karena Indonesia makin mendunia.